Pertama, bagaimana tinjauan puasa Asyura dari sejarah para nabi-nabi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang Al-Madinah ketika masuk di kota Madinah. Para al-Yahud, lalu beliau melihat orang-orang Yahudi tasumu yauma Asyura, berpuasa di hari Asyura. Faqal, lalu beliau bertanya, ma hadza, puasa apa ini? Qalu hadza yaumun salih, ini hari yang baik. Hada yaumu najjallahu bani Israil min aduwihim, ini adalah hari baik di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan pasukannya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa alaihi salam merayakan kegembiraan itu sebagai wujud syukur kepada Allah. Beliau berpuasa di hari tersebut, di hari Asyura. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana ahaqqu bi Musa, ya kalau itu sebabnya kalian berpuasa karena Nabi Musa juga berpuasa, maka aku lebih pantas daripada kalian untuk mengikuti Nabi Musa dan untuk menghormati Nabi Musa. Fasamahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Wa amara bisiyamihi, dan beliau juga memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ini hadis yang menjelaskan sejarah puasa Asyura. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita awal kali ketika Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat orang Yahudi berpuasa Asyura. Jadi orang Yahudi itu juga berpuasa Asyura. Nanti dalam sebagian riwayat, orang Yahudi itu juga merayakan Asyura bukan cuma berpuasa, tapi merayakan Asyura sebagai hari raya mereka. Mereka juga seperti Lebaran, ya, memakai pakaian-pakaian yang baik dan seterusnya. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Lalu ketika ditanya, mereka mengatakan ini yaumun salih, hari yang baik. Jadi Asyura dikatakan sebagai hari yang baik, hari yang bersejarah, karena apa yang kita baca dalam Al-Quran, utamanya di surat Yunus di ayat-ayat 90-an yang menceritakan tentang bagaimana kisah pengejaran Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Kejadian itu ternyata terjadi pada hari Asyura, pada 10 Muharram, dan itu dirayakan. Dan perayaan, ya ini juga satu sunnah, ya, sunnah kesyukuran yang dicontohkan oleh para nabi. Ketika mereka mensyukuri sesuatu, mereka mau berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya, maka mereka melakukan puasa yang sebagai wujud syukur terima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Nabi Musa alaihissalam berpuasa, dan karena Nabi dan Rasul itu pada hakikatnya bersaudara, ya, bersaudara dalam artian mereka itu membawa ajaran yang satu yang datang dari Allah, satu sama lain memiliki hubungan dalam persoalan wahyu, walaupun secara rinci kadang ada beberapa perbedaannya, tapi secara umum mereka semuanya disatukan sebagai hamba-hamba pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau begitu kami yang lebih pantas untuk mengikuti Musa daripada kalian, ya.
Karena memang umat-umat para nabi walaupun menjadi pengikut nabi-nabi mereka, kesetiaan mereka tidak sebagaimana kesetiaan nabi tidak sebagaimana kesetiaan para sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang yang lebih konsekuen dan lebih tulus untuk mengikuti para nabi-nabi itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya dalam hadis-hadis tentang syafaat di hari kiamat kelak disebutkan bahwa nanti para nabi-nabi ketika minta persaksian dari umatnya, banyak umatnya yang justru mendustakan mereka. Lalu ketika ditanya siapa yang bisa mempersaksikan kepada kalian bahwa kalian telah melaksanakan amanah, mereka mengatakan ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti dalam Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, umat Nabi Nuh itu tidak mempersaksikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Padahal Nabi Nuh telah begitu setia 950 tahun berdakwah. Lalu mereka mengatakan tidak datang kepada kami seorang pun yang menyeru. Lalu ditanya, Nuh, kalau begitu siapa yang bisa bersaksi kepadamu? Maka beliau tidak mengharapkan apa-apa kecuali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bersaksilah umat Islam bahwa Nabi Nuh seorang nabi yang telah melaksanakan tugasnya. Dan itulah makna firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Ya, jadi umat Islam lah yang diterima persaksiannya dan akan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kami lebih pantas untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa dan menyuruh juga umat Islam untuk berpuasa. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa kejadian yang Allah sebutkan dalam surat Hud terkait dengan Nabi Nuh alaihi salam ketika sudah datang bencana untuk menyiksa kaumnya yang durhaka dan membangkang. Allah Subhanahu wa taala datangkan air bah yang menenggelamkan semua yang ada di bumi waktu itu kecuali yang naik di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kejadian itu yang Allah ceritakan dalam surat Hud itu terjadi pada tanggal 10 Muharram juga, hari Asyura. Jadi sudah dua kejadian yang monumental terjadi pada dua nabi, itu kejadiannya di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Dan disebutkan bahwa oleh karena itu Nabi Nuh juga berpuasa. Puasa Asyura. Jadi puasa Asyura ini puasanya para nabi dan rasul, ya, puasanya para nabi dan rasul. Dimulai dengan Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Nuh, Nabi Musa, dan juga sebagian mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi kita sebagai Nabi penutup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.